Lu kenapa nggak sewa aja kampung itu tutup. Jadi bapak tuh sebenarnya saya jebak. Bapak masuk perangkap saya. Bukan gua tadi malah Emaknya ustazah disuruh nyolong gorengan, anak biadab ini. Ngocok mas, ngocok terus. Dul Farid. Abdul. Halo Dul. Ngobrol apa kita Dul? ngobrolin ini aja, terusan kemarin yang pertama Tanah Kisah. Ngobrolin Tanah Kisah. Apa Dul? Itu- Tanah Kisah. Saya masih dari nama itu sebenarnya ada artinya sih Bang tuh Tanah Kisah tuh. Orang-orang kan sering salah nyebut tuh Tanah Kisah, padahal nggak gitu kan. Iya. Tulisannya kan Tanah Kisah itu gimana tuh? Jadi Tanah Kisah itu sama ya. Itu saya tuh rata-rata untuk nama-nama saya tuh kayak Ngocok Mas kan dikasih sama Rijal. Nah Tanah Kisah nih dikasih sama Mbak Cici Bernadus. Mbak Cici siapa tuh? Ya Mbak Cici itu salah satu teman saya. Dulu dia pernah jadi chief editor kalau nggak salah, saya lupa deh, di Femina. Nah, jadi salah satu teman saya yang kalau kita ngobrol soal bisnis, kreatif dan lain-lain lah. Udah nih, pakai nih, gue kasih nama nih buat PH lu, PH kecil-kecilan lu kata dia gitu. Namanya Tanah Kisah. Lo kan pengen banget menceritakan soal Indonesia. Jadi saya tuh pengen ngangkat Indonesia Pak. Kegedean sih memang, tapi ya nggak ada masalah kan. Tapi dari yang kecil dulu. Dari yang kecil dulu. Nah tanah itu kalau bahasa Mbak Cici sih spelling Ambon. Tanah. Tanah tumpah darah. Tanah beta. Mungkin Maksudnya begitu jadi ya. artinya tetap tanah. Tanah, gitu. cuman tidak pakai H sebutnya. Kalau dari Mbak Cici sih masukannya begitu. Jadi Tanah Kisah. Jadi kita ingin menceritakan tentang tanah Indonesia. Gitu. Tanah Kisah Production. Nah terus awal kontennya tuh apa tuh? Kalau Tanah Kisah sendiri memang dulu gue create itu buat film ya, iklan. Buat iklan? Iya portfolio aja sih sebetulnya, cuman terus iseng-iseng bikin film pendek. Kebablasan sampai sekarang, Bray. Kebablasan sampai sekarang, ternyata nikmat. Hiburan, Pak. Iya. Karena kita ketawa juga pas produksi, pas ngedit kita ketawa lagi, pas syuting kita ketawa, pas nulis skenario kita ketawa, kan menghibur. Iya sih emang. Membuat dan itu merasakan hasil sendiri tuh ada kepuasan tersendiri. Bebas Pak, nggak ada yang ngatur. Bebas, nggak ada yang ngatur. Wah saya titipan dong, begana begini, bebas, nggak ada yang ngatur. Enak tuh Pak. Nih Tanah Kisah nih gue banget. Iya orang apa namanya, abang sendiri kayaknya yang milih gitu ya. Apa? Untuk pemain-pemainnya. Ya, itu aja ajaib Pak. Ceritanya kan dulu kan saya bikinin bocah dulu tuh. Saya bikinin bocah kan ceritanya kan. Bocah. Siapa tuh bocah? Rosita, terus si siapa Sabira, Ya. sama siapa ponakan lu? Ais. Ya si Sama Ais. Ais. Bertiga tuh saya bikinin film ya kan. Pada pengen bikin film yuk, bikin film pendek pada begitu gitu kan. Oh dia yang iniin. Iya ayo keroyokan. Kok mereka bisa tahu gitu kalau abang bikin film? Nonton filmnya si Tian. Maghrib. Iya Maghrib. Tian punya film kan pada ngefans tuh. Cih, lewat. Tian Fans Club. Kadang jadi mata-mata, Tian punya cewek tuh. Tadi habis podcast sama anak gua. Podcast paling tidak jelas. Makanya ini buat mengobati. Ini buat mengobati nih, kita ngobrol yang lebih jelas. Tapi kayaknya bakal nggak jelas juga kalau mau Farid nih, Dul Farid. Tapi lebih ya nggak kayak dia lah. Bapak jadi bully anak saya. Nggak apa-apa. Ikut aja. Ketularan itu. Saya aja yang bully. Oh iya. Oh bapaknya marah. Enggak marah, saya aja yang bully maksudnya. Oh enggak. Tapi ngedukung kayaknya. Saya mendukung. Nah, udah tuh. Bikin jadi Pak. Rame yang nonton. Ya rame-rame channel baru lah ya. 400-an gitu lewat. Lumayan gitu kan, channel baru ya namanya buat bocah-bocah biar pada seneng deh gitu kan. Saya sendirian tuh Pak. Tian bantuin sih. Megangin lighting gitu, bantuin. Jadi Kan kru, Bapak belum eksis. Jadi kru-kruan. Iya, Bapak belum eksis waktu itu gitu kan. Nah, saya bikin jadi lumayan ramai yang nonton sebelum 17-an. Ya. Bapak belum deket sama saya, ya kan?
Udah nih, jadi saya lagi jalan Pak, lewat Blok B3. Mama, lu bikin film ya bakal bocah gitu. Nah iya po, kenapa? Saya bilang gitu. Kita dong mamanya bikin film juga, ada Poromja juga situ. Ya. Saya lupa tuh ada siapa aja. Di situ. Iya, saya lupa. Cuman pada endingnya yang saya tunjuk yang orang-orang di situ seingat saya cuma Poromja. Maksudnya yang di Ya habis kan saya nggak apal Pak. Maksudnya yang saya apal yang dekat-dekat aja sama saya kan, dan waktu itu siapa ya waktu itu gitu. Lupa yang saya. ngomong itu gitu kan ya. Saya bikin lah karakter. Iseng Siapa lah. ya gitu ya? Bikin tentang gosip gitu aja Oh kan. mereka yang ini. Iya. Kita bikin apa kayak tentang gosip emak-emak gitu, Betawi gitu. Iseng saya pikirin Pak. Sempet lama saya diemin tuh, 17-an dulu. Oh iya benar. Ya kan? 17-an dulu kita udah sibuk bla 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 bla, beres 17-an. Kenapa kagak gue bikin ya? Iseng gitu Pak, awalnya iseng. Emang ditagih mulu sebenarnya. Ya iya, pasti juga lah namanya emak-emak kan. Pasti kena tagih mulu, saya udah pada kayak bang keliling naginya ya kan. Bangke dong. Bang keliling. Nah, akhirnya udahlah, saya belajar nulis. Apa ya kagak mungkin horor kan? Iya. Mama itu pasti yang lucu-lucu gitu. Dalam hati saya dikata nulis skenario gampang kali. Akhirnya saya belajar Pak komedi. Oh, Gara-gara isik, saya tuh nggak pernah nulis cerita komedi Pak. Yang saya tulis itu selalu horor atau drama. baru itu tuh belajar tuh. Ini baru itu gara-gara request mama, saya tontonin stand up komedi Pak, sampai budek-budek. Saya tontonin stand up, saya nonton film komedi lucu Pak. Apaan ya patahnya gitu? Apaan ya, maksud saya ibaratnya nyari sampel gitu Pak, nyari contoh siapa ini yang bakal jadi role model. Nggak ketemu Pak. Nggak ketemu tuh? Gak ada yang ketemu. Sekalinya ketemu yang lagi viral waktu itu. Siapa? Aduh, yang di truk itu loh Pak, ibu-ibu. Oh, film itu film orang apa namanya, orang Jawa. Orang Jawa yang ibu-ibu pada naik truk mau nengok, terus saya lupa judulnya. Ya. Yang lagi viral lah sampai masuk TV. Cuman itu pun saya nggak ambil joknya. Jokesnya nggak diambil ya? Nggak. Saya nyari lagi Pak. Merenung, ngambil ngerokok lama tuh semingguan. Karena nggak pernah nulis komedi Pak, bingung. Ngerokok semingguan. Lah ya maksudnya ngerokok kan saya tiap hari Pak. Maksud saya ngerokok aja tuh, ambil mikir ya kan. Berong bego. Mikir gimana nih, belajar. Akhirnya jadilah skenario. Saya bikin tokoh-tokohnya. Tadinya si A, si B, si C, si E. Si A, B, D, sorry. Terinspirasi? Nggak ada. Maksudnya emang apa namanya, karakter buatan? Nongol aja mungkin Pak. Kalau terinspirasi banget sih enggak ya, tapi mungkin karena saya banyak nonton konten, saya belajar stand up, karakter itu muncul dari hasil rangkuman itu gitu loh. Bisa. Mungkin begitu ya. Ya. Akhirnya muncul lah si A, si B dengan karakter A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kasarnya gitu lah saya jabarin. Yang main siapa ya? Akhirnya saya kan bapak lagi belajar itu kan. Belum Belajar. belajar. Oh belum ya? Belum. Habis itu saya buka dah. Gue kalau sendirian mati nih gue. Jadi bapak tuh sebenarnya saya jebak. Bapak masuk perangkap saya. Saya jebak siapa yang mau belajar sinematografi dan fotografi. Bapak nyaut ya kan. Iya. Belajar lah, kecrok, kita bikin film, Rit, bantuin Rit. Ayo, gitu kan. Bapak langsung menyambut lah gitu dengan baik. Udah, ngobrol aja kan. Begini Rit, ceritanya begini. Yang main siapa? Itu kan pertanyaan Bapak buat itu. Iya. Yang main siapa? Gue bengong kan. Siapa ya? Ceritanya udah ada, krunya udah, yang main siapa ya? Nah, duit kagak ada waktu itu kan? Bukan nggak ada, emang nggak punya udah. Sama aja, kagak punya, gimana sih? Lampu masih satu ya? Lampu cuma satu Pak, belum punya ini, lampu ini. Nah jadi masih main lah dulu gitu dong. Tapi untung kamera udah 2. Ya. Kalau waktu bikin Rosita kamera 1 Pak. Yang itu doang, ini doang. Yang ZV-1 doang, Sony ZV-1. Sekarang kan udah nama ada ZS10. Nah udah nih, bikin, kecil. Nunjuk lah, saya bengong bentaran. Oh yang jadi karakter ini cocok Poromja nih. Yang jadi karakter ini Pominah nih. Ya. Dan ternyata yang saya nggak tahu Pak. Ya saya kenal baik sama mereka, tapi kan nggak akrab banget sampai nongkrong bareng terus gitu. Ya maksudnya nggak tahu karakternya tuh aslinya gimana. Sedalam-dalamnya bagaimana gitu kan. Yang lucunya ternyata itu karakter asli mereka. Saya perlu asal tunjuk aja, ini Poila nih.
Siapa yang jadi si Leha ya? Oh si Naning nih. Iya. Karena waktu itu nggak ada lagi yang lain. Emang nggak ada lagi. Siapa ya? Wah kayaknya Naning aja dah gitu, masih muda. Iya. Ya masih muda gitu kan, dan enak gitu. Pas dengan tokoh. Pas dengan tokoh yang. Ya dengan cerita si Leha itu yang dia dituduh sebagai pelakor atau apalah, atau baru ditinggal mati terus sudah punya cowok lagi gitu kan. Baru ditinggal mati tapi kok udah bawa cowok kemana-mana gitu. Ya maksudnya butuh yang muda kan. Ada yang aktif banget di kita kan si Naning waktu itu, dan alhamdulillahnya dilalahnya semuanya mau gitu. Mau semua. Semuanya wah hayu gitu kan. Alhamdulillahnya kan begitu ya. Ya udah akhirnya kita produksi dah tuh film. Ya. Dengan segala kendala. Masih over PD, saya pakai mic shotgun gereng gila. Suara gerinda, suara gergaji ya kan. Aduh bikin hancur tuh banyak itu Pak yang komen. Yang komennya apa? Lu kenapa nggak sewa aja kampung itu tutup? Hah? Bayarin dia kalau mau. Bayarin sini sedakohin tapi ya jangan minta kembali. Orang gue bikinin buat mama ini, gue bilang duit dari mana gitu kan. Pandemi baru-baru banget liwat itu kan, kasarnya begitu. Iya. Kita belum pulih waktu itu lah ekonomi lah. Masih parah lah. Wah masih parah, masih ngisup banget itu dulu. Nah udahlah jadi itu film satu. Ternyata animonya ngeri Pak. Kaget saya 14.000 view. 14.000 tuh. 14.000 view Pak. Kaget saya, judulnya Tetangga kan. Tetangga. Dengan saya ramu, saya juga bingung, coba aja Bapak cari. Di film Tetangga tuh saya mirip sama apa gitu. Bapak. Karakter ceritanya, penokohannya, pengambilan scene-nya mirip sama siapa? Siapa? Nggak ada. Oh nggak ada. Cari aja. Film komedi Pak ya, film pendek komedi ya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Film pendek komedi. Karena kayak Den JC itu Bang Marco, wah gayanya beda banget Pak. Iya. Beda banget. Bang Marco cara pengambilannya aja udah beda, alur ceritanya aja udah beda. Acting pemainnya aja udah beda. Beda. Maksudnya bukan jelek, bukan bagus. Tapi memang kita beda, karakternya beda. Maksudnya ke arahnya beda. Udah yang paling lucu apa coba? Nih demo siapa yang mau main Rit? Ada adegan demo kan, demo warga demo ke rumah si Leha. Ini gimana ceritanya, siapa yang demo kagak ada duit gitu kan. Bayangannya waktu itu ngamen-ngamen sponsor, ada kali seperak 2 perak gitu buat jajanin orang-orang. Orang udah kayak ini, udah pada kayak setan, nongol habis nongol hilang tiba-tiba juga gitu. Ya udah mau gimana, resiko perjuangan gitu kan. Ya kita membat aja, akhirnya kita cari kan figuran waktu itu ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu aja udah. Yang emang ada di situ. Belum yang di pengajian ya. Ya, ada yang anaknya rewel seha ya kan, anaknya seha rewel minta pulang kagak jadi ikut. Waduh, kurang 1 figuran. Muncullah sosok Reni. Itu emang dia masuk Pak? Masuk, tapi kan nggak tahu siapa yang main. Reni aja dah, endingnya begitu. Oh iya. Saya nggak tahu siapa yang main Pak. Oh iya. Orang nama ibu bapak aja itu muncul terakhir kan, bagian ngambil gorengan. Karena peran Ustazah sudah dimainkan oleh sama Ibu Nden. Mama Bunden. Iya, karena kan emang udah ada orangnya. Udah ada orangnya. Sebetulnya yang Ustazah beneran emaknya dia. Malah disuruh nyolong gorengan, kurang ajar, biadab ini. Bukan gua tadi malah emaknya Ustazah disuruh nyolong gorengan, anak biadab ini. Tadi disuruh nenek gua disuruh sama dia. Nenek lu. Parah banget emang. Emang sebenarnya gua begini karena dia begini emang. Saya lagi ya disalahin, bapak emang biadab, udah biadab aja. Emang bapak emang biangnya, udah gimana lagi? Aduh, tadi anak saya juga biadab saya. Iya maksud waktu itu kan emang udah ditokohinnya ibu saya, cuman kan nggak bisa karena emang ada. Emang sibuk mengajar karena ngajar ngaji kan, Umi ngajar ngaji. Terus ternyata dia datang bisa, ya udah kan daripada nggak. Dan mau main. Iya daripada ini udah Umi ikutan aja. Dong gitu ya. Daripada ini ikutan aja. Gitu. Secara syuting juga di rumah Umi, syuting juga di rumah dia waktu itu karena emang tempat ngaji gitu kan. Emang tempat ngaji, jadi udah nggak perlu nyeting properti walaupun ngajinya ngaji bocah ya. Iya. Cuman ya biarin dah, ada IUEO. Ada ituannya, ada properti bocahnya lah, tapi ada properti ngajinya lah. Nah, udah tuh demo terus kita panggil, ternyata 14.000 penonton. Wede. Langsung aja. Nafsu dong.
Nafsu dong kita geber dong 14.000, tapi ya gitu ya namanya konten pasang surut, ada yang gedenya ada yang kecilnya. Bener, maksudnya itu apa namanya ada yang viral ada yang enggak. Ya rame. Lagi rame namanya juga dagang. Ya sekarang episode berapa? Sekarang lagi bikin 13. Lagi produksi 13. 13. Lagi 13 ya. Ini sekarang tanggal berapa nih? 27 ya? Nggak berasa ya, 13 aja udah ya. 13 Pak. Itu 13 episode. skrip udah folder banyak tuh ke bawah tuh. Wow, sampai dihapus-hapusin udah skrip mau kayak gimana lah. Ya kan? Iya, nih nyari. Dan itu yang orang nggak tahu tuh kan banyak Pak senior ngasih masukan ke saya itu di reading nggak? Oh, maksudnya Tadinya kan, banyak yang banyak senior-senior di film Pak. Ya kita kan masih newbie ya. Iya. Masih pemula kita nurut aja. Di reading ya? Enggak. Reading dong. Ya, yaudah kita reading gitu lah. Kita reading. Lu ini dong, itu dong, ini dong. Yang dia nggak tahu kita sepeser pun nggak ada duit. Iya. Gitu. Yang orang lain nggak tahu tuh kita sepeser pun nggak ada duit. Bener-bener gak punya duit. Bener-bener kagak ada duit. Ya punya duit aja itu cuman bakal ngeprint naskah Ngeprint, dan kagak ada yang baca. nggak ada yang baca. Udah diprintin nggak ada yang baca. Bu, kalau sekarang emang kagak diprintin, duitnya kagak ada. Terus Ya nggak duitnya baca. sih ada. Cuman ya karena nggak pernah dibaca udahlah. Iya. Nggak Pas sebelum acting aja readingnya. Iya. Di coaching, reading. Ternyata aman-aman aja. Aman-aman aja, tapi ya maksudnya udah mulai berkembang gitu. Karakter mereka makin kental gitu di Skillnya juga makin lancar. Kalau keren sih. kacamata saya acting juga makin natural lah. Ya, cuman emang ya namanya film itu kan emang harus di direct ya, Pak. Ya pasti, makanya ada sutradara, ada Ya, DOP. makanya sebenarnya kurang satu itu sutradara murni gitu, Pak. Yang menurut saya gitu. Di film ini cuman kurang sutradara murni, kan Bapak emang fokus di gambar juga, saya di gambar juga. Ya yang cuma duduk diam melihat monitor kurang. Itu doang yang kurang, maksudnya jadi kayak Karena yang mungkin orang nggak tahu juga Pak. Iya krunya cuma ini 2. Kru ya. Iya, Cuma 2. lu mindahin lampu ya kita juga. Iya, megang kamera 1, kamera 2 ya saya juga sama dia. Ngedirect 3, 2, 1 action kadang-kadang ngoper-operan dia saya. Pemainnya bingung. Lah bukannya dia tadi. Kayak Mas Gimin kemarin. Kodenya dari dia no. Orang bapak udah ngomong dia, diem aja. Tapi ya begitu lah gitu. Ini Ya. namanya juga apa namanya? Orang nggak pernah syuting gitu. Memang kalau untuk set pengambilan dan lain-lain gambar kebanyakan sekarang Farid ya. Karena memang saya pengen Farid nih udah nih, jangan saya lagi gitu kan. Saya pengen nerusin ke Farid. Karena kita juga ada di Ganteng Indonesia ini kan saya banyak set juga gitu. Jadi waktu juga terbatas pasti kan. Jadi udah banyak Farid sekarang. Gambar saya murni direct. Paling kalau dia mentok nih baru ya. Gimana nih password ya kan? Tadi lu gitu? begini. Oh akalin aja ke sana ke sini. Masalah mah namanya kagak ada biaya ya. Sampai hari ini juga kita nggak yang biaya gimana. Alhamdulillahnya sih banyak yang donasi. Waktu itu iya, maksudnya di episode 2 itu ada yang donasi tuh. Lumayan lah angkanya nggak usah disebut. Iya. Cuman lumayan lah Tapi gitu. untuk yang donasi terima kasih gitu, udah jadi motivasi untuk kedepannya, jadi pada semangat gitu untuk bikin yang selanjutnya. Dari situ sebenarnya awalnya jadi pada semangat. Donasi terus ya. Nah kadang-kadang kita mau tulis juga nggak usah lah gitu tulis nama. Ya itu ya saya salut lah sama warga-warga di sini juga banyak yang support sampai Nggak harus meminjamkan makanan rumahnya juga. gitu Nggak untuk harus dipakai syuting. uang juga, biasanya juga kadang kasih makanan gitu kan, kita seneng gitu kan, Ya. ada jajanan, ada cemilan gitu lagi syuting. Berarti keberadaannya diakui. Iya bener. Minimal itu. Tapi kan keberadaannya ada, diakui. maksudnya ada segelintir orang gitu kan, gak semua orang itu suka, Pak. Oh ya, yang nggak suka juga banyak. Ya pasti. Ada aja gitu. Walaupun film kita komedi, ya woi, ada aja gitu. yang nggak suka, saya juga bingung apa salahnya sih saya bikin gituan. Padahal kita tuh nggak yang apa namanya nyindir yang gimana, tuh yang bikin yang apa namanya dialognya yang gimana, biasa-biasa aja sebenarnya. Ya, nonton aja deh. Maksud saya dari episode 1 maksudnya nggak yang berlebihan. Bahkan saya harus riset dulu, inget banget sempat kena tegur Bang Muslim. Apa? Oh ini. Bukan tegur yang gimana-gimana, maksudnya cuma diingatkan gitu bahwa Ki, Betawi Kemayoran sama Bulak Gonjing beda. Oh yang itu. E sama A. Ya. Kalau Kemayoran kata dia rata-rata ada E-nya. Lah ngape? Nah kalau kita lah ngapa? Ya ngapa pasti. Iya, jadi memang
sayanya juga jadi kayak punya pengalaman baru yang menarik gitu. Iya. Tertantang juga untuk belajar budaya Betawi lebih dalam. Ternyata banyak banyak Istilah-istilah baru yang saya juga golongan udah lah dengar. istilahnya. Ntar Bekasi beda lagi. Bekasi beda lagi dia. Hampir kayak Sunda Betawi dia. Udah Betawi ya? Udah Betawi dia, maksudnya ada Betawinya. Logatnya kayak Betawi Pak, cuman dia Sunda agak Kan kagak mungkin mau Sia. campur juga sih Pak. Ora. Nah, kalau gitu. ora tuh Jawa Pak. Tapi nggak tahu Jawa ya. ngapak. Tapi nggak tahu Pak, emang begitu Pak, yang di Bekasi begitu. Ora danta tuh kan, danta bahasa Betawi Pak. Ya, bagian. Ya, Udah bagian Jawa Tegal itu ngapak. Bapak saya kan Purwokerto. Udah bagian gitu. Ini Tapi Jawa nggak juga? Jawa. Bagian tuh nggak apa-apa. Sama kan? Sama berarti. Ya, iya, Emang Betawi itu budaya sebenarnya itulah serunya budaya Indonesia kan. campuran sebenarnya. Dan ya jadi memang kita ngasih lihat lagi sesuai dengan nama tanah kisah gitu ya. Iya. Banyak budaya yang bisa terkupas. Anjir kita topiknya serius banget sih. Woi ketawa lah. Nih gara-gara syutingnya di dalam rumah di luar hujan jika bisa ngerokok jadi begini nih. Bahas yang ini yang lucu-lucu. Apa yang lucu-lucu? Apa namanya, karakter kan tadi kan udah dapet tuh, maksudnya pas film pertama tuh. Nah, kan karakter tuh kayak ini begini ternyata tuh kan pecah tuh. Kalau menurut Bapak tuh karakter yang paling lucu lah maksudnya itu siapa tuh? Seiring sejalan sih di tengah jalan ada yang berubah Pak. Ada yang berubah. Awal-awalnya nih. Awal nih. Contoh yang berubah ya. Leha itu perubahannya lumayan. Dalam Sisi karakter dan permainan peran. Oke. Leha itu di awal itu punya sosok karakter yang cerdas. Oke, cerdas. Ya itu kan perubahan Pak. Iya, Leha. Kita bikin jadi bodoh. Iya. Semi-semi. Semi jadi agak lucu sih emang jadinya, emang Biar nggak boring. iya benar. Ternyata di balik kecerdasan ada juga kelucuan. Ya, emang itu udah suatu karakter orang-orang gitu, maksudnya unik gitu kan. Ada yang begini tuh ternyata dia begini gitu kan. Ya. Terus Bu Rete ini bunglon. Bunglon. Dia bisa mecah kelucuan, tapi juga dia bisa bermain bijaksana, Pak. Gede. Ya kan? Bener sih emang. Di 13 aja kan bijaksana banget. 13 iya. Tapi di episode 3 gara-gara pinjol, bahkan dia korban, Pak. Iya, korban. Ya. Korban. Dibohonginnya sama Reni lagi. Yang saya juga kaget ternyata emang suka ngutang gitu. Sorry Ren, tapi kan itu cerita ya. Iya, maksud cerita karakter yang dibuat tapi Ternyata pas saya kan belum kenal terlalu dalam waktu itu. Cuman setelah pinjol, saya jadi dalam banget mainnya. Saya tajemin lagi barang itu gitu kan. Si Reni saya tajemin lagi gitu loh. kuncen film. Kuncen, sekarang jadi kuncen film. Film apa sih, Pak? Ya pokoknya begitu dah. Ada kuncinya dia. Saya juga nggak tahu lah istilahnya Dia bagaimana. juga ngerti dikata gitu. Oh saya kuncen gitu. Kuncen apaan sih itu? Oh ya, dan saya senengnya Pak. Banyak yang lugu-lugu, polos-polos. Hah? Loh, siapa? Poila, Oh, maksudnya naturalnya tuh. Wah, ya begitu orangnya. emang Bapak bikin karakter itu emang dia begitu gitu kan? Saya nggak sengaja Pak. Nggak tahu kan. Nggak tahu. Si A, si B, si C ini udahlah dia yang main. Dia yang main. Ternyata ya mungkin emang jodohnya. Kalau bahasa kita kan bahasa orang tua gitu ya. Iya, benar-benar. Mungkin emang jodohnya gitu. Jodohnya dia sama peran itu. Dan sampai sekarang ya alhamdulillahnya mereka terus mau berkembang. Pok Minah yang tadinya kaku, malah sekarang luas banget dan Keren setiap banget sih syuting dia. keren. Keren banget dia, bener. Saya ngefans tuh sama Pok Minah. Dan teman saya ngefans Pak sama dia. Sama, jadi pas lagi lebaran. Teman saya banyak yang ngefans sama dia. Iya, lebaran tuh kemarin kan ngasih unjuk. Ini mama kayaknya sepuh nih katanya gitu, Pak. Kayaknya sepuh. Iya, emang paling tua dia, cuman Paling sepuh Pok Minah. tapi dia karakternya emang kayak gini orangnya, emang kayak gitu dia aslinya juga begitu. Ih, lucu banget, natural katanya. Banyak yang ngefans sama Pomino, maksudnya yang nggak Hobinya senyum. kita nggak tahu gitu. Iya, senyum itu nggak sengaja Pak. Iya. Dan memang dia begitu kan. Iya kan, kesehariannya juga begitu dan baik banget gitu. Baik banget. Baik banget. Farid paling sering nih disedekahin makan. Lagi Bang di dasar lu bisa-bisaan aja lu. bukan Karena hobinya masak Pomina kan, Oh, hobinya hobinya masak masak. dia, Bang. Pomina baik banget, hobinya masak. Jadi ya berbagi tuh asik ya, seneng gitu. Kalau Bang Poila, dong gitu kan. ya.
Udah makan kayak udah belum kayak maksudnya ditawarin ya namanya makanan pak. Ya bapak emang tukang makan emang. Itu masalahnya. Di rumah saya kan juga begitu. Kalau mak saya teriak, Rit makannya, ya bu. Keluar dia dari ruangan pekerjaannya dia. Ditawarin rezeki kapan lagi? Doyanan lu gini. Ditambah Pumina juga doyan masak kan. Iya bener deh. Pumina doyan masak. Kalau Bu Reteh tuh dari awal tajam di permainan intonasi sama hafalan dan ekspresi. Yes, Bu Reteh tuh. Yang apa namanya udah kemarin kan saya bikin tuh skripnya. Ah ya, yang belum tahu udah beberapa episode kemarin tuh udah Farid semua. Ya, tepuk tangan. Ih. Jadi maksudnya Jadi memang udah dilatih gitu untuk meneruskan itu. Jadi dia belajar itu, saya paksa tadinya takut dia. Cuman lama-lama ya alhamdulillah bisa kan gitu. Memang harus disiksa dulu. Disiksa nggak tuh? Harus disiksa Jadi dulu. pas lagi bikin skrip untuk Bu Reteh itu, pas lagi udah tag-nya pak, itu udah sesuai sama pas bayangan saya gitu. Maksudnya Dia bakal begini, dia bakal begitu. iya udah kok Tanpa di briefing dia ngelakuin itu. dia begitu gitu kok keren banget gitu kan ya. Wah, maksudnya dialognya kita nggak meleset gitu pas bikin. Oh dia bakal ngomong begini, bener aja deh kayak gitu pak. Cakep, malah lebih bagus dari bayangan biasanya. Ya, explore-nya dia bagus. Walaupun jarang reading. Jarang reading padahal. Ya, tapi kita dia, sekarang sering reading ya, readingnya reading sederhana aja, cuman bercerita, kronologis cerita, Ya, jadi biar pada maksudnya paham. ngejelasin alur ceritanya tuh kayak gimana. Emang tapi dia ini pak apa namanya di rumah baca. Di rumah dia baca, Dia dan dia baca. latihan. Dia Di kaca tuh dia latihan, setahu saya. Pominah juga diem-diem, Matiin. Ngapal. Iya ngapal dia ngapal. dia tahu tuh partnya dia di mana. Tek 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 tek, dia tahu banget partnya dia. Cuman memang kadang partnya dia aja yang dibaca. Tapi Tadi gua ada kan nih. Tadi gua ada. Gua adanya ada di sini. Tapi gua nggak ada ituannya skripnya. Tapi Pomina ada orangnya di situ. Gambarnya ada po. Tapi gua kagak ada. Iya. tapi emponya ada di situ. Ya, dulu kan dia gitu ya, maksudnya kalau nggak ada Nggak ada. skrip dia ya udah diem aja. Sekarang main explore. Iya. Yang gue suka itu semua tuh berkembang gitu, Rit. Nggak mau apa namanya nggak mau kalah sebenarnya semuanya Iya. tuh bagus. Bahkan si Naning pun leha ya, Ngejar dia. ngejar. Tadi dia ketinggalan. apa Setes, namanya. main drama, Drama ya? dapet, nangis. Episode 5 tuh. Episode 5, cari jodoh. Dan lucunya pas syuting, Pomina adegannya nggak nangis, dia ikut nangis. Aduh, Leha. Terbawa dia. Aduh leha. Dalam hati gue, kok jadi nangis? Tapi kok bagus. Biarin. Dia ngeroknya Poila. Nggak punya hati, nggak ada nangis. Kalau Poila emang kagak ada hatinya Nggak dia. bisa dia acting nggak Sedih-sedih, bisa dia nggak suka begitu-gitu dia. Nah, ya beginilah gua. Iya, menye-menye nggak bisa dia. Yang galak, yang jutek, judes dapet tuh dia. Apalagi kalau udah urusannya sama Reni. Iya, baru gue mau ngomong. Dia girang banget kalau ada bagian ngebully Reni itu. Paling semangat dia itu mau di film, mau di grup, mau aslinya, wah Poila nganin Reni, wah udah paling semangat dia. Reni kasihan banget emang dibully mulu. Tapi dia ini, Po Reni tuh dia orangnya terima aja dia, maksudnya itu easy cuma- going, maksudnya itu santai, bercandaan gitu. santai, Dia nggak yang baperan lah gitu. Asik juga, Porendi itu asik juga. Walaupun kemana-mana harus bawa bocil ya, ya kita mau wajari namanya emak-emak ya. Iya, namanya juga Tetap bocah juga. harus pada kodratnya gitu ngurusin bocah. Ya memang kebetulan kan dia juga di rumah, jadi dia ngurusin bocah gitu kan. Terus untuk karakter si siapa nih? Ada karakter baru tuh kan? Nah, karakter baru. Karakter baru Orang banyak yang nanya, siapa tuh gitu kan. Bagus mainnya. Itu kalau nggak salah di episode berapa? Persaingan tuh? judulnya. Iya, 11 apa 12 ya lupa. Ah, jauh amat, Pak. Hah? Kejauhan. Kejauhan masa sih? 10 dia Harta Tahta udah main, Pak. Pertama persaingan. Iya, maksudnya Harta Tahta itu udah main. Itu persaingan di bawahnya lagi. Oh iya. Itu Tata-tata baru 10 11. Iya. 8 atau 9 gitu kan. Habis 6 itu 6 apa ya? Wah, banyak banget hampir lupa sendiri Iya, kita. berdagang, jangan berdagang tuh. Episode berapa? 9 kalau nggak salah tuh. Dis, Terus nggak nyampe dong. sebelumnya 6, 7, aduh lupa tadi juga. Iya, lihat aja di YouTube lah ya. Lihat aja di Tanah Kisah tuh. Kita sampai udah keder sendiri. Kadang pas udah bikin thumbnail, bikin trailer, episode berapa ya? Lihat dulu, apaan sih?
Ini yang bikin ceritanya bukan sih. Lupa mulu episode Iya, berapa. saking kedernya, Pak. Saking kedernya. Udah bingung sama yang lain-lain. Kan kita udah. juga pemain baru juga lah. Iya. Apa namanya? Lucunya di situ. Nah, itu ada ceritanya, Pak, mudah. Karakter baru tuh. Mudah. Itu tahun baru, Pak. Asal mulanya tahun baru tuh. Tahun baru. Mudah yang sesungguhnya datang. Tahun baruan di rumah saya. Tahun baruan datang tuh. Nah, Mudah memang punya usaha makeup juga. Emang dia usahanya itu, Pak? Tahu saya rias pengantin, Iya. kecil-kecilan, tapi ya bagus kok gitu kan. Sama Maleha lah, Leha si Naning kan juga, cuman dia kayak eyelash kan, masang bulu mata. Baru-baru dia. Iya gitu, makeup juga lumayan lah. Kemarin kan Bang Ayat juga kan nikahan. Naning. Iya. Ya pokoknya itu dah. Ya begitu dah. Naning juga, tapi bagus hasilnya. Bagus hasilnya. Lumayan bagus lah. Nah, Mudah datang, terus kepikiran kan ide, Mudah lu mau main gak gitu. Ya, Iya, tadi dia, aduh gue malu Ki, begini. Lah kagak apa-apa lah, kita mah juga semuanya belajar. iya awal-awal kan emang itu kan dibujukin tuh sama yang lain tuh. Dibujukin, ayo dah. Ya udah mau, udah deal. Langsung jadi cerita kan. Nah, Prrrrt, jadi kita kan biasa The Flash ya kalau bikin cerita. Baru kadang-kadang mikir, wah ini kurang nih patahannya, baru dievaluasi gitu kan. itu setengah mati tetep, Pak. Tetap setengah mati, biar kata The Flash juga. Nah, wah hujan, deras, untung kagak jadi syuting di luar. Emang udah diprediksi. Udah bener diprediksi ya kan. Nah, hari H tiba, banget. Enggak, reading dulu, Pak. reading, kagak ada dia. Kagak ada kemana tuh? Kagak tahu saya. Enggak. Itu Udah alasan- dah hari H aja gitu ya. Udah tapi lu belajar ya. Udah, oke lah ya udah. Paham ceritanya? Paham ya kan? Udah hari H tiba-tiba mundur. mundur tuh. Itu Saya ceritanya. nggak tahu alasannya apa, saya nggak tahu, dan saya ya sudah menghargai saja keputusan orang kan. Kita nggak bisa memaksa, tapi ya sudah hari itu nggak batal syuting. Batal syuting. Kagak, Pak. Kelimpungan kita ganti Nggak batal adegannya. syuting, kita ganti yang nggak ada dianya. Oh, adegan yang nggak ada dianya kita ambil. Nggak ada dianya. Nah, Kita udah hajar. nih. Semua gelimpungan mencari siapa pengganti sosok Mudah karena skripnya udah jadi panjang pula. Nggak bisa dihilangin. Sampai kita belah itu barang. Nggak bisa dihilangin itu. Iya. Bahkan nama Mudah ini sudah melegenda dengan kata-kata sulit. Nah, nama lu Mudah. Iya, nama lu siapa gitu kan? Saya inget banget tuh, Bu Rete mainnya asik banget di Iya, situ. bener. Kocak banget itu. Iya, nama lu siapa? Mudah gitu. Iya, gue tahu nama lu gampang gitu kan. Namanya siapa sih aslinya Mudah? Musdalifah. Musdalifah, panggilannya Mudah. Ya, Nama saya Musdalifah, Bu Rete. Panggilannya Dipanggilannya Mudah. iya, Mudah. Oh, gua kata nama lu susah. Oh, maaf ya. Kocak banget di mukanya. Bu Rete keren. Man. Iya. Nah, dapet lah si Naning. Bang, gua ada temen gua nih. Tapi dia masih malu-malu. Ya coba tes dulu lah, ketemu dulu lah. Gitu. Ketemu lah, akhirnya nggak taunya bagus mainnya. Iya. Akhirnya udahlah, saya sama Pak Arit meeting. Udahlah, tambah satu orang nih. Biar gemes. Dapet nih gregetnya kalau kita bikin cerita nggak terlalu ngumplek di itu doang gitu. Yang penting setiap episode tuh pemeran utamanya beda-beda. Kadang kita menceritakan sosok si Mudah, kadang kita menceritakan sosok Koila, kadang kita menceritakan sosok Bu Reteh gitu kan. Iya. Ditambah ada pemain-pemain lain tuh, banyak banget. Di Kejar Daku, Koku Ciduk. Iya, itu di episode 5 itu. Wah, itu ada Pak Rete, mainnya bagus banget. Bang Uci Sanusi. Iya, Bang Uci dari episode Senior 3. ya, Dia senior. dari episode 3 dia, Pak, udah main. Di pinjol dia udah main. Oh iya, pinjol dia udah main yang Iya. debt collector. Tuh. Ah. Oh iya, mainan burung. Oh, keren mainnya. Sebetulnya salah jurusan Bang Uci tuh. Apaan? Dia kan sekarang kontraktor loh, jangan salah. Iya, gitu-gitu jangan salah. Bapak. Jangan salah, kontraktor beliau, developer rumah-rumah. Cuman punya jiwa seniman yang sangat bagus. Iya. Kadang tuh satu skrip dia bisa diganti semua sama dia. Dan lebih lucu. Iya, berubah dia orang. Jadi orangnya nih apa ya, Bang Uci ini nggak jaim gitu. Nggak takut kelihatan jelek di mata orang. Ya banyak orang yang gua nggak mau Ntar, udah mau skripnya begini, ntar gua disangka gimana sih? Iya gitu. Tapi Bang kalau Uci dia ini enggak. enggak. Kita malah di skrip berusaha menjaga itu, dia malah ngelepasin gitu. Iya. Gemboknya dibongkar sama dia. Ya Ini kan? nggak apa-apa kan gua ganti. Gimana, Bang?
Oh nggak apa-apa, begini bagus nih. Iya gue malah pengennya begini bang, cuma gue takut lu kagak mau gitu kan, namanya senior ya. Iya maksudnya nggak apa-apa ini mah, kata dia gitu. Begitu. Yang gue suka banget yang waktu dia main itu yang apa? Mudah kemarin, si mama. Oh ini Lebaran. Daripada gua begini, mendingan kan gua ngajak si Mudah buka puasa. Digenit karakternya si Pak RT ini. Syukur-syukur sampai sahur. Nah itu kan, woi gua tadinya ngejaga hati-hati, ternyata dia malah mau main begitu. Wah ya hajar bang, lebih cakep ini. Lucu banget tau. Lucu banget malah. Dari ekspresinya gitu, juga. Main banget dan ekspresi buayanya tuh natural sekali. Emang aslinya dia hampir-hampir kayak gitu Bang sih. Uci, lu Farid yang ngomong ya buaya. Saya nggak ngomong. Yang Saya cuma bilang natural bang. Ya bikin dia bang, tenang. Tetep udah kuncinya di dia, udah biang dia rokok udah. Tadinya kan dia ngelabain si Leha. Ya. Tapi karena ada sosok muda dan Leha sudah mendapatkan jodoh. Ya, di episode 5 kan si Leha suami benerannya yang jadi Fakri. Udah lepas masa jandanya dia. Walaupun masih agak gatal juga kadang-kadang dikit-dikit. Ya karena lakinya LDR kan, kerjanya jauh kan di Korea. Di Korea. Oh Korea mana? Korea Utara. Jadi emang lucu nih Pak, semua berkembang dengan sangat baik gitu dan ya salut lah. Sampai di episode 13 ini mereka masih semangat walau ya memang itu buat mereka ini hiburan gitu kan. Hiburan dikala mereka harus antar jemput anak. Iya benar. Harus ngurusin suami. Seni banget ya itu, maksudnya mana ada. Saya bersyukurnya di situ. Maksudnya mana ada gitu syuting yang. Saya dapat cerita banyak Pak soal orang-orang film pendek. Ada yang habis berapa episode tuh cuman 6 episode apa? 500 juta. Maksudnya gimana? Biaya Pak, mesti pada nyewa kampung apa segala macam. Makanya salah satu guru saya di penulisan tuh, Bang Nana, itu sampai bilang yang bisa bikin begini cuman elu. Nggak bermodal gitu. Lu doang, gua nggak ngerti gimana caranya orang-orang itu pada begini dan lucu dan bagus gitu loh. Orang suka sampai selevel Mas Amrin nih. Iya. Sutradara besar untuk iklan gitu ya. Walaupun dia di belakang layar kan untuk post production. Sampai suka juga, bahkan kan kau udah ketemu langsung gua bawa kan. Iya. Lu udah ketemu langsung gue bawa ke sana dan ya lu tahu sendiri komentarnya. Iya, ini keren Ki, katanya. Ide lu nih bagus nih. Ini gila nih, cuma memang ada polesan aja tipis-tipis aja. Dan dia paham, saya nggak ada uang untuk itu. Iya, benar. Gue salut nih, lu bisa bikin begini gitu. Gue aja nggak bisa. Kok lu bisa gitu loh. ya nggak tahu, gue bilang Allah kasih jalan kali. Emang dikasih jalannya begini ya udah disyukurin aja. Ya kan? Jadi ada kayak seninya gitu pas lagi syuting tuh ada yang urusan jemput anak lah ya. Jadi lagi syuting tuh gue jemput anak dia, kita nunggu break. Saya jemput istri. Iya, gue jemput anak dulu paling saya juga jemput anak paling poilnya dah paling kocak dah. Siapa aja dijemputin. Iya, anak bapak juga jemput. Anak gue juga jemputin dia. Aduh lama banget nih ya, elah. Gue mau jemput anak, jadi syutingnya kagak bener Pak, dia actingnya. Iya, kalau dia lagi keburu, makanya mendingan dia lu jemput dulu dah. Iya, baru syuting lagi kita ya. Nunggu dulu kalau udah bagus dia. Kalau udah kubur-ubur ya, tapi semua orang sih kayaknya begitu sih. Ya, tapi dia lebih parah Pak. Ya, masih sangat bisa dimaafkan, dimengerti. Kita kan juga nggak yang ya saya aja jadi sutradara nggak profesional lah, pasti belum profesional. Bapak jadi kameramen juga belum profesional. Editing kita juga masih belum profesional, grading masih banyak PR-nya. Cuman kan belajar sambil berjalan. Ya, belajar sambil berjalan. Yang penting melakukan gitu kan. Daripada berkonsep aja tapi akhirnya nggak dikerjain. Gitu. Jadi nggak nemu sela yang kita bisa capai ya. Maksudnya kita bisa nemu selanya gitu Pak. Kalau misalkan kita diem aja kan stuck di situ aja. Ya akhirnya nggak kemana-mana. Satu episode pun nggak bakal ada. Nggak bakalan ada. Dengan tingkat kesulitannya yang berbeda-beda gitu loh. Kalau gara-gara pinjol, hujan. Ya. Kalau episode 5 kejar laku kau ciduk. Orangnya tuh. Orangnya kebanyakan. Ya habis gimana, liar sekali otak kita nih kan. Udah dapat ide, ini dia aja nih, siapa yang main, ini, pasti, kagak ada orangnya, mati lah. Hari H masih ngobrol-ngobrol di mana bang. Aduh, karena ya jodoh-jodoh kan. Iya,
Tapi akhirnya Rangga main. iya maksudnya kayak Bang Oci akhirnya kunciannya tuh bisa di situ. Bisa. Emang yang ditunggu kan. Patahnya selalu. Itu tuh kita sampai lupa. Bang Sirot. Iya Bang Sirot, Iya. legend. Legend nih. Legend. Macan tidur. Betawi asli gue pengen banget ngundang dia ke podcast dah. Ya, Tapi masa ngomongin gonggong? ya maksudnya apa namanya ngomongin Tapi memang pekerjaannya itu unik. ya iya emang dari dulu juga maksudnya Kan Bapak pernah ngikut dia dulu kan? pernah ikut maksudnya buat jajan-jajan beli es dah gitu kan kita kan nggak punya duit pengen punya duit gitu Pak ikut aja tuh waktu itu jalan bertiga apa itu jadi tugasnya Kasih dulu, ceritain dulu. jadi ceritanya Usahanya apa Bang Sirot nih? usahanya dia nyariin telur namanya semut Rang-rang. rangrang Nah, kalau orang-orang pada males ngeliat semut rang-rang, dia udah tekbal. dia udah wah digigit tuh biasa gitu udah kayak diapain dong Udah kayak jalan aja. iya terus habis itu jalan jadi tugas saya tuh dia apa namanya megangin gala jadi kan gala biar panjang Pak kan pohon kan tinggi Namanya juga galak. iya maksudnya jadi disambung-sambung kalau misalnya ini saya megang gala satu terus megang air juga dia megang yang ada semutnya tuh nggak ada telurnya kalau misalnya tinggi ya udah kan disambungin diikat dulu gitu-gitu udah tuh jalan jauh Pak lumayan Pak ke komplek-komplek Jalan kaki. iya yang jadi seninya nyari itu kita ngelihat ke atas ke pohon kita nyari yang emang pohonannya tuh apa daunnya yang gitu Pak yang kering terus apa namanya agak bulat Ya, gitu dia sudah hafal lah di mana susah gitu semut maksudnya. rang-rang itu bersarang. Maksudnya, ya maksudnya dia tuh udah tahu udah ngetep-ngetepin gitu ini di sini ada nih di sini ada nih gitu kan maksudnya ngeliat aja gitu mata jauh Pak maksudnya itu di atas pohon Pak maksudnya kan ketutupan daun-daun lain gitu Iya, kita ada monyet di atasnya belum tentu ngeliat itu. itu Lah dia semut rang-rang gimana coba? Jeli banget asli. iya Pak Nah, dia main tuh. apa tuh Dia main Oh, dia di episode main. 5. Bang ntar main ya bang ya main itunya beneran dia tawa aja udah di apa namanya ditawarin beneran ntar jadi apa namanya cari jodoh kagak bohong beneran main gitu apa nggak percaya Pak waktu itu Ah. ngajak main sampai bapak sendiri kan habis itu ngajak juga kan Iya, ya akhirnya saya turun untuk meyakinkan. maksudnya kan takutnya apa namanya waktu itu saya ngomong Bercanda kali. dia bercanda terus udah gitu Ya, orang kita hidupnya bercanda aja di sini. takut ganggu pekerjaan nyari sarang semut itu bisa nggak maksudnya diganggu Karena itu butuh it takes time banget lah. effort banget Effort banget gitu kan. Farid dan sampai gempur sampai kapok-kapok dia. Jalan jauh banget sampai pondok kelapa jalan tapi kaki. ngobrol gitu Pak sama dia seru Iya gitu. aja Pak jalan. Sehat Pak Kejauhan Pak. Sakit tipes juga lu. tapi pas lagi udah dapat itunya tuh puas gitu Pak dapat beberapa gram aja tuh puas gitu harganya lumayan mahal Hitungannya per gram ya? per gram per on Oh, per on. berapa on dapat tuh dapat setengah kilo aja tuh wah itu Keren banget. bisa 200.000 Pak Oh iya? kurang dari 200.000 maksudnya gede gitu setengah kilo maksudnya Oh, iya. ya, maksudnya kan itu bisa menghidupi keluarganya Bang Sirot Iya, di iya, situ. iya. Semut-semut itu Sebetulnya pengen lagi tapi ya nanti belum dapat momennya. orangnya juga jarang kemari sih Ya, nggak pegang handphone lagi. Ya gimana coba? Ya kan? nggak megang Nggak megang handphone kan dia. nggak megang Jadi bener-bener orisinil, autentik. orang dulu Orang dulu banget. Tapi keren. Baik banget. lucu buat orangnya Ya pokoknya yang belum kita bahas tuh ini Rit. Bulak Gonjing itu apa? oh iya Bulak Gonjing itu sebenarnya nama tempat tinggal saya. di sini kan namanya kampung Bulak Gonjing Nah, sekarang kan jadi Kafling Angkatan Laut. ya itu nama modernnya itu Setelah di take over oleh Angkatan Laut, akhirnya dibangunlah komplek-komplek ini kan, Iya. perumahan ini. Saya tinggal di sini. Saya pendatang. Farid nih pribumi asli. Walaupun saya nggak suka dengan istilah itu ya. Pendatang dan pribumi ya sudah warga. Gitu. harusnya warga aja lah gitu Ya, saya nggak perlu ada perbedaan antara pendatang dan pribumi. Semua harus saling menghormati gitu. oke Saya nggak suka dengan istilah itu dari dulu, Pak. dari dulu Ya, pribumi, pendatang, pendatang. jadi kayak di kotak-kotakin gitu Ya, janganlah. Kita satu warga nih yang ngumpul bareng. Ya kayak saya kan, Pak. Udah ngopi bareng sama lulu orang kan.
Ya udah jadi satu lah. Saya mana pernah dari dulu dibilang pendatang. Masa? Hah? Bapak saya mungkin. Oh bapak. Walaupun RT ya, Iya. ngurus. Cuman nggak pernah gitu. Kiki kan dulu pendatang, nggak pernah. Nggak pernah tuh pak. Nggak pernah pak. Dari kecil. Karena saya dari kecil emang mainnya sama orang-orang sini. Iya mainnya di sini ya. Karena yang pendatang, yang istilahnya yang orang datang ini, Iya bokap gitu kan orang tua. ya bokap sebelah rumah saya. Saya nggak pernah ngeliat mereka main sama Sama orang-orang di sini. asli sini. Hmm. Senior lah. Saya lebih suka sebutnya senior duluan di sini. Gitu. Ya, saya main bola dari kecil gitu. Saya main bola, saya main apa. Yang ngerasain juga berantem-beranteman, sama lah. Ngerasain gitu lawan anak komplek. Malah saya lawannya anak komplek. Anak komplek sebelah. Iya, saya ngikutnya di situ. Main bola. Komplek Kimia Farma. Anak komplek itu, anak bawah gitu. Ngadu. Battle. Ya saya ikut sini. Gitu. Jadi saya nggak suka lah ada Istilah pribumi sama pendatang. Oh ya, semua warga RT 011, RW 17. Asik. Yoi. Nggak ada itu pribumi, pendatang, nggak ada. Semua sama aja. Semua sama. Makanya saya nggak suka kalau ada perlakuan yang berbeda. Oh, maksudnya ke situ. Saya maksudnya ke situ. Saya nggak suka ada perlakuan berbeda. Harus sama semua. Ya, siap. Bagus, Pak, kalau kayak gitu. Makanya besok kita calonkan Bapak Dul Farid menjadi ketua RT. Jangan saya, Pak. Masa saya? Bapak lah yang digadang-gadang ya. Digadang-gadang, saya orang Padang. Rumah gadang di sana. Saya pernah jadi gosip, Pak, waktu itu. Ya kan biarkan saya sekedar gosip. Tapi tetap panik, Pak. Saya lebih senang jadi seniman, Pak. Ingat Pak Budi, jadi ngomongin RT. Kirain Bapak bakal nunjuk ke situ, tuh saya yang ditunjuk. Gimana sih? Nggak ada yang kenal Pak Budi. Iya. Tapi lucu, Pak. Lucu. Kalau saya mau ngangkat Pak Budi. Tapi janganlah diceritakan. Nggak etis. Tapi dia kalau dibikin podcast gimana, Pak? Wah, seru tuh, Pak. Dia perjalanan hidupnya. Saya yang bingung. Mukanya lucu banget, Pak. Bapak jangan ngerjain saya. Saya kan tim ketawa doang di belakang kamera. Iya sih, nyari pembicara susah. Kalau ada bagus. Tapi ya nggak gitu juga, Pak. Saya masa mau ngangkat kisah perjalanan cinta antara Budi dan Menok. Judulnya udah menarik banget, Bapak. Iya. Budi dan Menok. Budi dan Menok. Iya. Itu nggak ada di pelajaran SD dulu. Nggak ada, Ada Budinya doang. Budinya doang. Menoknya nggak ada. Belum ketemu, Pak. Ya banyak kan. Jadi di belakang juga kan. Ya saya deket gitu. Tapi ya maksud saya kalau saya mau ngabdi sama warga, nggak harus jadi RT lah. Nggak jadi RT aja, gua bisa kok. Cara abang gimana? Apa? Ya maksudnya mengabdi tadi tuh yang tadi gimana tuh ngomongnya? Apa yang bisa gue lakukan untuk membantu orang, ya gue lakuin. Kayak sekarang mungkin ya belum terlihat banget lah maksudnya tingkat ekonomi, tapi kan pengakuannya udah dapet, Pak. Po Ira tuh pernah bilang sama gue, saya tuh nggak pernah kebayang, Pasut kata dia. Itu orang bisa ada di TV gimana ya? Gue udah tahu nih waktu itu nih ngomongin. Dan itu Sampai sekarang saya di situ. sepolos itu ya? Sepolos itu, Pak. Selugu itu penonton, coba. Maksudnya tuh Anjing penonton. itu gimana ya? Bapak kayak ini talk show TPRI zaman dulu. Itu gimana ya gue bisa masuk TV ya? Itu gimana orang bisa masuk TV? Saya aja nggak kepikiran, Pak. Walaupun lama-lama nanya juga, gimana ya? Saya aja bingung. Terus sekarang bisa gitu ada di Saya masuk TV, Pak. YouTube sih, tapi kan saya nontonnya di TV. Ya bener, nggak salah. Iya bener. Mau di HP kayak lu mau nontonnya di. Yang penting gua ada di YouTube. Yang penting YouTube kan juga ada di TV sekarang kan. Ya bisa. Walaupun YouTube lebih dari TV. Ya. Ya, channel sebelah. Nah, kita ke rumah sakit inget gak? Nengokin anaknya Leha. Naning. Kita manggilnya jadi Leha ya? Ya Naning. Ya gitu dah. Kita nengokin anaknya si Nunung. Nunung lagi. Karena Naning itu nama yang cukup unik. Naning S. Naning, Superman. Naning Suprapto. Sugianto, Pak. Terus gue Sugianto. Sugiati. Gue bilang. Sugianto. Gue bilangin mah aja nih. Sugianto. Sugiati. Ngaco.
Kok jadi nama cowok? Bapak tadi pertama Superman anjir. Nama wafer dong. Besok Leha gue bikinin kaosnya S gitu. Apaan? Leha S. Leha. Orang gak ada yang ngerti bercanda ya. Tapi ini lucu kalau ngerti. Aduh. Jadi tuh Naning tuh cewek. Ya Leha siapa Iya lagi? Leha gitu kan. Kan penonton Ganteng Indonesia nggak tahu Pak. Ya. Makanya mesti nonton juga Tanah Kisah. Yo iklan. Sampai menangis dia tuh. Naning S gitu. S-nya apa Ning gitu kan. Sugiyati. Kan orang Betawi kok namanya nama orang Jawa. Nggak tahu tuh namanya kayak gitu. Padahal almarhum Babe ngajar silat ya, saya nggak tahu. Ngajar silat ya? Iya. Kalau masih ada kan masuk podcast keren Pak. Iya kita belajar silat. Nggak muat Pak kameranya Pak. Ngerubah angle PR. Jadi film action ntar. Iya. Lumayan gede Pak. Apanya tuh? Padepokannya. Di mana sih? Pak? Ya saya di mananya nggak tahu. Jadi waktu itu saya ke rumah Naning. Mau syuting. Naningnya belum balik. Rumah Leha kan? Ke rumah Leha. Belum balik tuh Leha Sugiyati. Sugianto sih saya masih penasaran. Sugiyati mah Sugato. Habis kan saya kalau di film nulisnya Naning S. Sugiyati Pak. Sugiyati ya. Nah, ngobrol nih mamanya. Kok ada ini silat gitu. Bapak ngelihat atau di Apa ya? Cerita sih. cerita. Cerita. Oh gila gitu ya, saya kagak tahu, saya bilang gitu kan. Saya kagak tahu ya. Nah, iya Ki, waktu meninggal juga murid itu ibu banyak yang datang. Kan meninggalnya kapan juga saya kagak tahu. Saya terakhir ketemu Naning masih piik banget. Gitu kan. Dia beda berapa tahun sih sama Bapak? Lupa saya. Lupa. Tapi ya di bawah saya 5-an kali, 5 tahun kali. Masa sih? 4-5 tahun. Lah umur dia berapa? Sama saya aja Bapak berapa? Nggak usah nanya. 10. Jauh, disebut lagi. Iya maksudnya Ya emang dia seumuran bapak enggak, kan? maksudnya diukur di itunya pasti dia kan di atas saya, Pak. Di atas lu berapa tahun? Nggak tahu saya juga umur dia. Jadi si Sugiyati Leha, Pak. Leha. Iya. Ya udahlah cerita bapak ngajar silat Pak. Kaget juga saya. Saya juga baru tahu tuh. Baru tahu. Iya. Jadi kita kenapa jadi ngomongin bapaknya Naning sih? Ya maksudnya itu kan asal muasalnya. Tadi kita kemana sih ngobrolnya? Asal muasalnya Leha, Pak. Oh asal muasal Leha ya. Bukan dari telur ya? Bukan dari batu Sun Gokong. Apa sih ini? Udah mulai ngelantur ini. Gara-gara saya kebawa efek. Sebelum ini kan tadi saya syuting sama anak saya, jadi kebawa efek. Makin absurd, Waifu. Pak. Kena absurd saya. Waifu semua. Saya harus ngobrol-ngobrol sama anak saya terus biar skenarionya absurd terus. Bukan mau kita berjelas, nggak jelas karena Biarin. biarin lagi. Kita mau ngomongin apa sih? Tadi maksudnya tuh ternyata apa namanya almarhum bapaknya. Sebelumnya namanya tadi soal nama. Sebelumnya lagi? Aduh lupa. Ini kita ngelantur terlalu jauh nih gara-gara Sugiyato sama Sugianti. Ya maksudnya si Poila. Polos. Iya, nengokin anaknya Naning. Ya. Leha. Oh, itu di situ. Ya. Ya, di situ nih. di situ. Itu lucu tuh. Lucu. Banget. Lagi pada nengok, tiba-tiba orang ada yang lewat. Udah gitu nyeletuk aja. Iya. Ini yang main itu ya, bulak gonjing ya. Bulak gonjing ya tadi gitu. 3 kali Pak, itu kan jurus kita padahal ya. Iya. Jurus lawakan kita jadul. 3 kali ngomongnya. Ini bulak gonjing. Gitu dia ngomongnya. Ya iya. Saya kan belum nyampe waktu itu. Ada Bapak Saya belum cuma nyampe, lagi Pak. ngobrol sama Bang Ali sama Paman Ente. Oh iya, di situ juga. Nah, terus karena waktu itu pas banget kakeknya Pak Arit juga lagi dirawat di Rumah Sakit Duren Sawit ya. Sama. Nah, tiba-tiba orang pada ngajakin foto. Dia berarti kenal tuh kita tuh. Kenal artis lah, sutradara udah nggak dikenal Pak. Iya. Kameramen apa lagi Bapak ya kan. Udah tuh, saya udah seneng Pak. Wah, pompo saya di aku nih, Iya. bahasa gitu kan. Iya. Nggak cuma sekedar tampil tapi sudah mulai di aku. Terus lagi kawinan siapa ya? Ntar dulu saya mau cerita dulu. Itu ada sisi lucunya Pak di situ. Oh Jadi kan- iya. Jadi kan waktu itu ini apa namanya
udah selesai foto nih. Karena emang saya nggak ikut foto, cuman saya yang motoin tuh. Udah kelar, jepret gitu kan. Terus duduk gitu. Tapi itu udah kenal nggak sih? Si yang Poila atau siapa itu? Kagak. Nggak ada yang kenal ya? Terus habis itu. Kagak ada yang kenal. Nah ya terus habis itu dia si Poila Ngomong gini. Itu kita katanya ntar kalau di mana-mana begitu ya, minta dipindahin foto ya. Kita harus dandan cakep mulu, ini kan tinggal pakai apa namanya baju bagus gitu aja. Saya ketawa gitu. Ya elah Po, lagi juga orang kagak ini kan. Terus saya bilang ke Po, lu diem jangan ngomong-ngomong, kata dia gitu. Dia malu. Iya. Dia malu gitu. Baru Dan dia memang habis itu kejadian, Pak. Kejadian? Iya, Bang Idik meninggal. Kan nggak lama itu. Ya nggak lama. Nggak lama kan, Bang Idik meninggal. Karena emang waktu itu kan Bareng juga. Kita Habis nengok Naning, terus ke Bang Idik, terus ke si Abe kan, kakek ente. Gitu kan. Terus Bang Idik meninggal. Acara kan nih biasa nih 3 harian apa terus makam. Poila pada bantuin di situ sama Porom. Wah, ini yang main blok gonjing udah gitu kan. Foto dong, foto. Lari, Pak. Kabur. Poromnya sama Poila. Kenapa kok bisa? Udah pakai dasteran belum mandi, Pak. Ya gimana orang lagi bebantu namanya orang meninggal ya. Ya maksudnya kenapa lari gitu? Ya maksudnya enggak, kagak mau. Kabur, Pak, kagak mau foto, kagak jadi foto udah. Lah, gue bilang jadi. Kagak pasut kagak. Gua ngakal. Aduh, kita mah senang. Orang kagak ada yang mau foto sama sutradara, sama ente, pemain. Ntar susah lagi foto diuber, Pak, dikejar sama siapa saudara-saudaranya Bang Idi kali ya. Masa iya dikejar gitu, Pak? Ya maksudnya, ayo dong. Iya. Kocak, Pak. Ya, kita mau bikin dia viral susah aja pas udah viral begitu. Wah, ngomongin viral ada yang lucu lagi. Apaan tuh? Poila ngonten di BKT. Di BKT? Iya viral, Pak, yang nonton berapa ratus ribu. Yang TikTok 280.000. 280.000. Langsung nge-WA saya. Itu sebelumnya itu dulu, Pak, pas kan saya laporan itu. Iya, dia langsung nge-WA saya. Pasut itu dihapus aja bisa nggak? Lah, kenapa dihapus? Saya takut, Pak, sama pedagang Tanah Abang gara-gara kontennya tentang BKT. Padahal dia nggak jelek-jelekin Tanah Abang. Nggak jelekin, maksudnya itu kan Daripada jauh-jauh nongkrong aja di BKT. Opsi, itu opsi. Nyindir sebetulnya. Nyindir orang kan. Iya. Nah, terus apa namanya? Enak nongkrong di BKT, bukannya begini. Loh, soalnya banyak yang hate speech juga namanya netizen ya, Pak ya. Iya. Namanya kita netizen. nyindir siapa? Kita malah nungguin yang begitu-begitu. Iya, nungguin banget. Nungguin di hate speech. Lagi. Abis ini kayaknya di konten ini bakal ada hate speech. Wah, nih, saya kabulkan permohonan kalian berdua. Kita dicela-cela. Itu rambutnya nggak jelas. Agak dong. Ada mendingan nih, Ki. Ya, rambut smoothing-nya. Terus kan ngebelokin. Terus pas malam itu, Pak, saya ngebalesin komentarnya sampai kan karena emang saya yang megang kan. Karena gaptek. Itu sampai jam 12 malam sampai jam 1 saya ladenin tuh masih ada yang komentar. Gini. Lucu banget. Ada yang sefrekuensi, ada yang ngelawan kontra, ya pro kontra lah namanya, gitu kan, namanya konten mah ada tapi aja. lebih banyak yang yang pro, banyak yang pro. Karena pada nangkep maksudnya Poila tuh bukan menjelek-jelekan Tanah Abang, tapi kalau ada yang dekat hiburan tuh nggak perlu jauh-jauh gitu loh sebetulnya. Wah itu kocak banget dah emang. Viral 100.000 pertama pas lagi udah mau puasa itu naik lagi, Pak, 180.000. Wah, banyak puasa banget meledak lagi. Meledak lagi dia. Dan kerennya apa? Akun pribadinya Poila itu mengalahkan Tanah Kisah itu sendiri. Jadi Tanah kita nebeng sama Poila. Mau tidak mau. Makanya habis ini saya mau podcast sama dia. Saya juga bingung ngomong apa. Masa YouTube saya ada di TV. Ya, begitulah cerita dari Tanah Kisah nih, beragam. Ya, ngatur waktunya yang susah, itu tantangan banget. Itu hampir kayak susahnya. Hampir gila. Hampir susahnya bikin skrip tuh. Wah, lebih susah, Pak. Lebih susah? Lebih susah. Skrip itu kita nggak ada batas. Itu kemarin aja, Pak, pas disuruh. Udah jadi. Kata gue, kayak ini orang kayak gak pernah bikin jadwal aja, Bang, kayak ini. Kenapa? Bapak nih, udah jadi jadwal. Kayak gak pernah bikin kalau aja. saya kan biar Bapak gercep aja. Bukan begitu, Pak. Itu kan ini udah gitu ada temen Bapak, temen ini.
Pak Rete yang jauh rumahnya kan. Iya. Pada bisanya kapan gitu kan. Teman Udah saya gitu, susah banget lagi. disesuaikan sama jadwal-jadwal Pemain semua gitu, sama kameramen enggak sih, maksudnya sutradara gitu Kalau kan. kameramen sih always nganggur. Enggak juga gitu. Oh iya. Sibuk-sibukin aja. Gila ya. Nggak berasa 13 episode. 13. Tapi 13 episode aja kan memang sebetulnya masih kecil ya, tapi udah wah banget buat kita ya. ya kan effort sama yang dikeluarin kan dari segi uang aja Pak, maksudnya uang kan nggak ada gitu, udah gitu pemain happy aja gitu, emang buat seru-seruan Ya gitu. kita masih dapatnya dari donasi aja ya, karena channel lagi problem di akun AdSense gitu kan, yang nggak tahu juga kenapa, karena kita nggak ngerasa pernah melakukan pelanggaran, Iya. tapi dibanding juga belum jalan ya. Jadi nggak apa-apa, tapi tonton aja kok, maksudnya kalau penasaran sama film Tanah Kisah ada di Channelnya ya, YouTube, Tanah di- Kisah, ya, Tanah maksudnya di Kisah YouTube cari Production. aja Tanah Kisah gitu. Kagak ada pakai H, Tanah Kisah Production. Kisahnya baru pakai H. kebanyakan pada salah tuh. Ya. Gua kagak nemu nih Kagak film nemu lu. nih gua pas nulis Tanah Kisah, kagak pakai H. Ini nih katanya. Iya. Tapi pas lebaran banyak banget yang nonton Pak ya gitu ya. Karena Soalnya lebaran- pada dinobarin. Iya, dinobarin sih sebenarnya salahnya, nggak jadi satu-satu. Ada Pak, Poila punya satu fans anak kecil. Faisal. Kalau udah nonton bolak-balik diputer-puter yang bagian Poilanya doang. Masa sih? Ya, tanya aja emaknya. Namanya Poila. Lah, ya aku maunya Poila, maunya Faisal. Kan maunya Faisal kerja di sini. Namanya Faisal kerja di sini. Kerja di sini. Jadi saya tahu ceritanya. Maksudnya Bapak ngeliat dia Diulang-ulang dia kagak ngulang- ada yang nunjukin videonya Bang, waktu itu lagi nonton kakinya naik begitu, Pak. Kocak banget tiduran. Masa Bocil, sih? Pak. Nonton Poil. yang bagian yang mana? Iya. Yang kecapean. Dia demen banget. Yang arisan. Harisan episode 2. Mm-mm. Kocak banget itu. Promosi mulu. Ya channel-channel saya biarin aja. Channel sebelah juga. Ya kan sebenarnya punya saya. Iya. Punya bapak juga, biarin promosi lah. Sama Vero pada nonton. Tapi kalau ngomongin Tanah Kisah, Nggak ada kagak habisnya. ada habisnya. Aduh, capek banget. Capek ketawanya ini gara-gara Sugiyati tadi. Sampai lepas sepatu nih gua, menyeker. Iya itu yang apa namanya ngebahas bola gonjing kan, tadinya bola gonjing itu ada asal muasal kan nggak dibahas tuh tadi. Oh gimana ya? Kan ente pelaku sejarah gua. Bukan kan, bukan masalah pelaku sejarah, maksudnya kan pelakunya bapak di situ. Oh ya, Nah, jadi awal-awalnya pas lagi kita 17 Agustus tuh ceritanya tuh kita ke rumah. Bang Muslim, dulu. kita rumah Bang Muslim, salah satu putra sesepuh dari kampung Bulak Gonjing ya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ini kampung tadi namanya Bulak Gonjing sih. Nah disitulah. Kok bolak gonjing sih gitu kan kita Iya. nanya, karena kan banyak pohon gunjing tuh di situ. Gunjing? Pohon gunjing. Gunjing apa ginjing? Genjing. Genjing. Iya genjing. Genjing yang akhirnya diplesetin jadi gonjing. Iya jadi gonjing. Makanya saya namain lah, karena ini syutingnya juga pengen ngangkat nama kampung ya Iya. ibaratnya. Walaupun saya juga ya pernah hilang. Terus abis itu, Pernah hilang dari kampung ini lalu kembali lagi. iya jadi dah ya, dibawa terus tuh di Tanah Kisah Bulak Gonjing. Judul filmnya sebetulnya Bulak Gonjing the Series. Oh iya Bulak Gonjing di series. Cuman dalam judul gitu. Ibaratnya apa ya, kayak subjudul lah ya. Iya bener. Subjudul. Makanya selalu ada logonya Bulak Gonjing the Series. Pas udah syuting banyak tuh kan yang nonton tuh kan udah berapa ribu tuh. Nah viral tuh Pak, sama kampung sebelah juga pada nonton tuh. Kampung sebelah? Iya Duren Sawit. Di sebelah mana? Yang PTB? Duren Sawit tuh pokoknya. Iya kan Duren Sawit gede. Yang ini ya masjid. Apalah? Mm-mm. Oh iya, ha. Terus kan Swadaya situ ya, ibu Rodomba. saya kan bawain, karena waktu itu kan kampung sini bawain besan tuh, si Lela nikahan. Wah, Iya, nah kan ibu saya kan jadi itunya tuh jadi apa sih istilahnya, pembawa acara. Iya jadi pembawa acara, ibu saya itu ngebawain nama kampung itu unik gitu. Biasanya kan kalau di mana-mana ngomongnya tuh
ya, kami dari Kafling AL bla 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 Dia gitu. nyebutinnya Sekarang Bulak jadi Gonjing. Bulak Gonjing gitu. Wah, Bulak Gonjing kan udah viral jadinya disebutin pas lagi bikin itu ada saya bikin skrip itu. Skrip itu. Nyebutnya apaan ya? Bulak Gonjing aja dah, Bulak Gonjing udah terkenal katanya. Nyokap gitu kan. Iya, ya udah kan dibawain terus kan ada yang lihat juga tuh Bulak Gonjing gitu. Terus ada suatu kebanggaan gitu. Ya. Nama kampung Minimal tersebut. kita belum bisa mengasih peningkatan ekonomi yang besar gitu, tapi paling nggak kita udah berhasil mengangkat nama kampung kita ke kampung sebelah, itu udah ada kepuasan sendiri lah. Iya, sebenarnya kampung di sini viral, maksudnya bukan viral, maksudnya dulu orang-orang juga pada manut kemari, Pak. Ya mudah-mudahan orang juga jadi tahu bedanya, Pak. Oh, kalau Bulak Gonjing Betawinya pakai A nih, misalnya gitu. Iya, iya. Lah, Bukan lah ngapa? Terus apa lagi yang suka di rokokan? Kalau rokokan mah semua ya kayaknya ya. Orang Jawa mau Betawi kocak banget. Ini nggak tahu nih dia blasteran apa tahu. Nggak jelas. Iya, orang Ambon juga ya, Pak. Kagak ngaco. Orang Ambon wannabe. wannabe. Saya sangat pengen jadi Ambon wannabe. Karena apa namanya? Saya sangat suka dunia tarik suaranya orang-orang Ambon. Rapper-rapper di sana keren-keren. Rapper-rappernya juga keren karena saya juga nyanyi rap kan, jadi saya sangat kagum gitu. Berani, Pak. Idealismenya tinggi. Jadi kayak kalau kita ngelihat Indonesia Timur lah, rapper-rapper Indonesia Timur. lah. orang Nggak cuma orang Ambon. Indonesia Timur tuh kayak ngelihat rapper-rapper di luar negeri ya, Pak ya. Style-nya keren gitu. Bukan, dia punya style sendiri malah ya, Pak. Gimana ya jelasinnya ya? Banyak orang-orang di Indonesia Timur itu saya suka ya karena berani dan idealismenya cukup tinggi, Pak. Lirik-liriknya juga tajam. Jadi saya suka. Saya sangat suka gitu, lirik-liriknya cukup tajam lah. Buat saya sangat bagus. Banyak yang bagus-bagus di Indonesia Timur dan saya suka banget. Suka banget. Apalagi kalau mereka udah ngerti pakai bahasa Ambon yang keren. Ada juga kan rapper-rapper Ambon yang stay di Belanda. Stay di Belanda. Ya kan banyak orang Ambon yang di Belanda. Suriname itu kan. Masa sih? Ya Daniel Sahuleka itu orang timur. Saya lupa deh Ambon atau mana, tapi timur kan. Don't sleep away this night my baby. Keren-keren ya? Orang Ambon banyak di sana, Pak. Dan ada rapper-rapper Ambon di sana keren. Keren, Pak. Bukan kaleng-kaleng itu skill. Kali-kali. Skill, Pak. Skill. Saya proud lah. Makanya kemarin waktu podcast sama ngobrol lah ya, saya mau bilang podcast kok kayaknya kaku banget gitu. Waktu ngobrol-ngobrol Jaga Cita tuh tamunya, saya berharap banget gitu Indonesia tuh punya karakter. Punya karakter. Ya ada K-pop, ada Japanese rock. Ya kita punya lah I-rock, I-pop, Iya, I-jazz. Ya memang ada sih I-dut, bukan I-dut emang dangdut. emang itu Nggak usah doang. di I-I-in Yang dangdut. itu doang gitu ya. Ya dangdut lah yang paling. Tapi kan ya ada juga yang klaim India lah, segala macam. Malaysia lah. Tapi koplo kayaknya punya Indonesia. Koplo udah punya Indonesia ya. Koplo tuh kalau menurut saya ya, kalau salah ya maaf gitu. Cuman kalau menurut saya tuh Indonesia ya kan buka sitik jazz gitu. Mulai dari situ tuh. Iya. Jazz, ting nong gitu. Udah. Iya, itu ciri khas. Tapi ya saya juga pengen gitu ada I-pop yang punya karakter. Indonesia pop tuh begini. Ya di aliran lain lah. Ya, rocknya Indonesia tuh begini gitu. Yang bikin sendiri punya lu gitu. Hip hop Indonesia tuh Punya ciri khas. begini. Ya, Ciri khas. ya Jogja sih udah mulai Apa tuh di apa di rap di gitu. rap, di hip hop. Jogja Hip Hop Foundation keren-keren. Terus yang sempat viral di YouTube kemarin, di TikTok kemarin kan. Tahu nggak sih lagi? Nggak tahu, ntar kita cari. Saya agak lupa liriknya ya. Tapi itu cukup viral lah, harus di cover lagi sama polisi apa siapa gitu. Oh, itu yang apa namanya? Rapper Jogja tuh. Ya itu kalau nggak salah lagunya dia juga. Terus yang drum minggir tabrak itu kan kalau nggak salah Jogja Hip Hop Foundation kalau nggak salah ya. Itu udah mulai keren-keren dan muncul juga kan di Ambon, di Papua itu banyak yang keren-keren. Ya inilah tanah kisah gitu deh. I'm really proud. Saya sangat bangga jadi orang Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihan. Saya dari dulu memang sangat suka belajar budaya, walaupun mungkin belum bisa yang sedalam itu. Ya, Saya juga nggak mau disebut budayawan ya, saya cuma Ya. seniman aja udah sukanya. Seniman, ya nongkrong, ya begini-gini aja udah.
buat saya itu udah kenikmatan lah. Menikmati kebudayaan Indonesia, Ya, keberagaman. budaya Indonesia. Gitu aja udah, makanya saya pengen cerita banyak, cuman kan ada beberapa konten atau skenario film yang mungkin pemain-pemain nggak berani memainkan. Banyak sebenarnya keresahan saya yang pengen saya tuangin Skenario di skenario Tanah Kisah. boleh di itu nggak tuh? Saya juga kan Keresahan yang sama yang dirasakan sama Tretan Muslim. Tretan Muslim. Dan Coki Pardede. Ini agak serem. Tapi bener, kenapa di tiap film-film kayak tukang bubur naik haji itu nggak ada sih pedagang yang Chinese, pedagang yang Kristen? Saya pengen munculin ini nanti sesekali. Boleh, Pak. Yang memang, ya kita beragam. Maksudnya Bukan orang Betawi ada. Maksudnya Indonesia tuh begini loh. Kita baru bisa munculin Ustadz Jahnden kan, Iya. Sunda. Mm-mm. Walaupun belum tajam. Belum tajam dia. Actingnya emang masih Bukan kan actingnya, emang- maksudnya bahasanya. Harusnya Dia kan Cianjur. harusnya di Sunda, ya Sunda banget gitu harusnya. Saya pengen munculin istri saya yang sangat Sunda. Tapi nggak mau istri saya. Padahal kan, wah paling jauh tuh, aing sia. Saya disia-siain. Tahunya aing. Masa ngomong nanti di skrip aing sia. Ya kan maksudnya Bogor, Pak. iya. Bogor. Bogor. Country. Ya. Saya kalau mau ke Bogor pakai paspor dulu. Ke paspor. Negara kan, pindah negara. Ya maksud saya pengen menuntaskan keresahan saya dengan hal itu gitu. Ya Betawi tapi kan kita hidup dengan beragam suku dan bangsa, budaya ya, agama. Yang saya nggak mau mengkotakkan bahwa di film saya cuman saya mau ngomongin Islam aja. Walaupun banyak juga selipan-selipan skenario kita dulu ya. Sekarang mulai agak berkurang nih, nggak tahu kenapa. Apa tuh? Ya ada sedikit dakwahnya. Itu saya pengen menyampaikan yang sederhana, nggak yang berlebihan. Kita juga bukan ustadz soalnya. Ya. Apa sih namanya? Selipan-selipan lah kayak di episode 5. Itu kan poin 1 tuh, terus ada lagi nggak tuh yang keresahan yang pengen dibuka di skenario? Keresahan saya di skenario itu tentang negara. Negara. Pemerintah yang kurang apa-apa. Kita kritik lewat film. Saya nggak tahu. Ya sih kalau mau nyempilin bisa aja. Cuman nggak tahu nih pemain berani apa enggak. Pemain-pemain kita berani apa enggak untuk itu. Tapi kan ya film ini menceritakan tentang orang-orang yang berada di kelas dibilang bawah ya. Makanya ada sindiran-sindiran lifestyle di situ. Saya baru memasukkan K-pop. Drama Korea, drakor di Korea Korea episode 5. Nama itu. Iya tuh. Episode 5 sama 6 Korea Korea. Ya kan? Kita bikin 2 episode tuh karena panjang. Ada endorse-nya lagi. Endorse-endorsean. Ya nggak apa-apa lah. Konten ini juga ada endorse-endorsean. Sponsor-sponsoran. Sponsor-sponsoran kocak banget lagi. Iya. Jarang disebut lagi. Pamerin aja udah. Ya tapi saya pengen memunculkan itu. Itu sudah Korea itu cerminan. Karena biar bagaimana istri saya juga pernah jadi korban drakor. Ya nonton gak ada masalah, tapi jangan lupa waktu. Itu yang pengen saya ingat. Ya, terus kesan-kesan nanti ada lagi yang orang mau berangkat gereja gitu. Saya pengen masukin yang kayak gitu. Berangkat gereja maksudnya gimana? Ya pagi Bu, mau kemana Bu? Gereja. Maksudnya. Oh iya Bu, hati-hati di jalan. Gitu. Selamat beribadah. Iya. Ya mari Bu Romja, Bu Rete gitu kan. Jadi saya pengen memunculkan itu. Ya saya jadi ngerasa ikut dikritik sama Tretan Muslim dan Coki gitu bahwa iya ya kok cuman Islam aja ya. Ya maksudnya padahal itu, kita hidup kan banyak ya. Ya maksudnya itu emang tetangganya Islam semua kan ada juga tuh yang Kristen atau yang. Dan yang orang nggak tahu di Bulak Gonjing ini campurannya banyak. Iya benar. Itu malah kok belum dimunculkan gitu. Karena faktor. Ya memang siapa yang mau main gitu aja. Siapa yang mau main. Horor kita udah garap. Ya terus kan kita dapat apa gitu kan, kita nggak enak juga Pak kalau misalnya kita nunjuk orang terus kita nggak ngasih apa-apa gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ya mau-mau aja.
Kalau yang kita orang kan udah tahu gitu kan, asal yang udah sering main sama kita gitu. Tapi ya itulah yang belum kesampaian yang menjadi target saya di kemudian hari gitu. Ya karena kan channel Tanah Kisah itu yang namanya juga Tanah Kisah kan Semua menceritakan semua Indonesia ya, di Indonesia ada berapa macam kepercayaan bahkan. Suku banyak banget kan. Iya. Yang belum kesampaian ya kayak misalnya saya pengen gitu cerita, ya saya sendiri orang Jawa, masa nggak menceritakan budaya Jawa gitu Ya. tapi yang benar-benar orang jarang ngeh gitu kan. Misalnya ini boleh pelesiran ke mana, ke Jawa gitu. Kalau cuman ke candi aja Prambanan sama Borobudur udah. Tapi kan kayak Candi Ceto itu orang jarang tahu. Candi Ceto. Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, Candi Ceto Pak. Candi Ceto itu menarik. Setahu saya nih, maaf kalau salah. Tapi salah satu candi yang mengkisahkan tentang Kama Sutra Pak. Kama Sutra. Jawa. Kalau nggak salah tuh ada Candi Ceko, Candi Ceto dan candi apa satu lagi gitu saya lupa. Saya pengen ngangkat itu. Yang ilmu itu-ituan. Apa sih? Kama Sutra. Kama Sutra. Seksualitas. Itu edukasi Pak. Iya. Tapi orang biar tahu oh ada Candi Ceto. Misalnya boleh diceritain sedikit nggak inti dari Candi Ceto? Wah nggak berani Pak. Nggak berani. Cari aja di YouTube, banyak kok yang mendeskripsikan itu. Cari aja Candi Ceto. Candi Sukuh apa kalau nggak salah satu lagi saya lupa namanya. Itu menceritakan tentang Kama Sutra kalau nggak salah ya. Kan ada Pak Kama Sutra Jawa. Kama Sutra Jawa ada. Saya belajar itu. Namanya Asmaragama. Kalau Kama Sutra kan India. Itu emang berasal dari India? Apa gimana? Ada India, di Jawa juga ada. Karena bahkan di Islam pun kan setahu saya dulu pernah ada yang ngajarin saya, ada adabnya Pak untuk bersenggama tuh ada. Iya, pasti. Nah, itu kan ilmu lah, budaya apa. Nah, kita tuh harus tahu. Saya pengen nyampe, tapi pelesiran, tetap komedi. Iya. Walaupun kita nggak boleh melucu-lucukan tempatnya ya. Benar. Nah, tetap mungkin apa yang dilucu perjalanannya, entah siapa yang si Reni nyasar kah apa. Atau keluguan pemain kita. Lah masa iya begitu ya, gede banget gitu. Terus dia nggak ngerti sama omongan orang Jawa gitu. Ya itu yang mau itu. Ya itu arahnya bisa ke sana dan ya mudah-mudahan bisa terrealisasi lah. Kayak abang nih kan sutradara sekaligus pemilik dari Tanah Kisah nih. Kan abang kan orang Jawa nih. Tapi kok yang diangkat budaya Betawi itu ada yang bilang nggak sih, maksudnya lu kok kan orang Jawa kok? Ada. Yang ini ada banyak. Betawi gitu. Ada banyak. Karena satu paling dekat Pak. Paling dekat. Ya. Ya kalau bahasa orang kan kalau ingin bantu tetanggamu dulu. Ya saya bertetangga sekarang sama orang-orang Betawi Pak. Bener. Yang saya angkat ya Betawi aja dulu. Iya. Kalau saya ngangkatnya Jawa saya pusing. Jauh-jauh. Saya mau ngangkat Arab ntar saya mainnya Merusdi doang. Merusdi Galib-Talib. Terus di siapa tuh Pak? Terus ya warga sini juga kan. Lu gitaris saya itu Pak, sohib saya juga. Ya, kan Arab betul dia, Arab asli. Arab asli. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Saya lagi nagih juga, kata pengen bikinin jingle soundtrack buat ini. Saya mau tagih aja. Saya mau bikinin lo. Kita udah siapin, ya saya udah tahu lah liriknya, rapnya. Jadi ada rapnya, terus nanti empok-empoknya nyanyi juga. Ini lucu juga Pak. Gitu. Nanti Bapak bagian joget-joget aja tadi latar. Enggak juga nggak apa-apa, saya emang nggak diajar. Oh nggak harus masuk. Nggak apa-apa. Tapi tadi latar. Mau nggak bisa, badan saya kaku Pak. Justru itu yang lucu kan? Saya mau ngeliat Bapak lucu soalnya. Aduh. Gue mau klarifikasi lagi, emang dia orang begini. Suka ngebully orang. Jangankan orang lain. Jangankan orang lain tuh. Nanti kalau saya disomasi gimana Pak? Anaknya tadi tuh, habis tuh dibantai. Ntar tinggal kalau misalkan nonton ntar. Saya nggak jadi up dah. Bapak udah ngancem, saya nggak jadi up dah konten. Saya edit aja. Saya tonton sendiri sama anak saya lah berdua ketawa-tawa lah. Nggak mungkin lah jadi up itu Pak. Itu konten tertidak jelas yang pernah saya buat. Aduh. Kita tinggal bagaimana kalian menonton menilainya lah. Aduh. Udah kali udah malam Pak. Udah malam, ngantuk juga saya. Besok bini saya masuk subuh ngantuk. Subuh itu dipastiin tuh besok. Diomongin. Iya. Saya sore pergi soalnya. Oke. Dia anak juga udah janji. Ya.
Oke, situ tantangannya lagi kan ngatur jadwal. Coba udah tutup. Ya, tutup. Tutup Tutup aja kameranya. Tutup. Tutup aja kameranya, tutup. Saya udah capek berkata-kata. Tutup. Gua bisa ngomong cut. Atau begini aja udah. Iya, cut. Iya, cut. Arawat, jangan ditutup dulu. Ya ini. Cut. Aduh, Pak. Ini. Udah. Najis banget anjir. Tapi jadi keren. Ngocok mas, ngocok terus.